Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda? Dan di sini ada adik-adik ya, ada anak-anakku. Apa kabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kabar Bunda Niken, kajian bareng Bunda Niken di Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu, kajian Bunda Niken Special Roadshow dengan topik pernikahan anak. Akhirnya hari ini menjumpai ya saudara-saudara kita, para ibu ketua tim penggerak PKK dan anak-anak semua di Lombok Tengah. Sebuah kabupaten yang penduduknya salah satu terbesar di Nusa Tenggara Barat, dan tadi sudah kita lihat sekilas kasus pernikahan anaknya saat ini menempati urutan pertama. Nah, ini menjadikan pembahasan kita hari ini menjadi sangat penting karena kita ingin agar kesadaran bersama mengenai hal ini timbul kembali. Pandemi COVID-19 yang telah kita lalui bersama-sama selama 2 tahun, mau tidak mau memang membawa dampak pada anak-anak kita. Di antaranya adalah tentu saja pernikahan anak ini. Hari ini saya di Pendopo, Kabupaten Lombok Tengah bersama para narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Ketua DP3AP2KB dari Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Baik Sri Hastuti ya. Dan juga hadir bersama saya di sebelah kanan Ibu Baik Nurul Aini Patul Bahri, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Apa kabar Ibu? Baik. Dan juga Mami kita, Mami Lalu Agus Fatur Rahman, budayawan yang sangat kita kenal di Kabupaten Lombok Tengah. Hadir juga di sini beberapa narasumber lain yang nanti akan kita beri kesempatan untuk berbicara mengenai hal ini. Mungkin kita langsung saja berbicara ya tentang kondisi Lombok Tengah saat ini. Kita akan tanya dulu ke Ibu Kepala Dinas ya, KB untuk menyampaikan kepada kita semua sebenarnya secara keseluruhan situasi pernikahan anak itu di sini bagaimana? Mungkin ada data yang lain karena data yang tadi ditampilkan dalam video adalah data kompensasi atau dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap permintaan pernikahan ya yang di bawah umur. Tentunya ini yang tercatat ya di Kementerian Agama. Nah, mungkin Dinas DP3AP2KB di Lombok Tengah punya data tersendiri. Dan mungkin sudah mengetahui hal ini, mungkin bisa disampaikan kepada kita semua. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh rombongan. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah beserta seluruh pengurus dan anggota beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Lombok Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini terima kasih saya atas nama pimpinan OPD DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah sangat-sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu dan alhamdulillah saya dipercayakan sebagai narasumber. Nah, ajang ini Bapak Ibu sekalian untuk saya curhat sebetulnya. Sudah lama kepingin bertemu dengan ibu-ibu sekalian dan hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat saya untuk ajang curhat ini. Baik Ibu Niken, Bapak Ibu yang saya hormati, di Kabupaten Lombok Tengah ini sudah terkenal di mana-mana dan sering sekali viral kondisi pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah ini. Ini kenapa terjadi Ibu Bapak yang saya hormati? Karena kita butuh seluruh elemen, tidak saja PKK, Dharma Wanita, GOW dan sebagainya, bahkan pemerintah daerah, kecamatan dan desa. Tetapi kita semua harus berjuang untuk mengurangi angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering ditegur oleh Ibu Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi atas teguran juga oleh kadang-kadang mungkin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK
atau mungkin dengan Ibu Wagub yang sekarang ini luar biasa perhatian beliau dan Pak Gubernur atas pernikahan anak ini. Ketika pernikahan anak ini sudah viral di media sosial, baru kami ketahui Ibu. Karena apa? Ini terjadi tidak ada kepedulian masyarakat kita di sekeliling. Kenapa harus melaporkan ke media sosial? Kenapa tidak melaporkan ke kami, ke DP3AP2KB untuk kami tindak lanjuti? Ini persoalan utama kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah ini sering terjadi viral di media sosial. Kondisinya. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah ini kami akui memang sangat-sangat tinggi Bapak Ibu sekalian, dan sudah tidak menjadi rahasia lagi di seluruh kota NTB di Indonesia adalah diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, saya diberikan waktu berapa lama Ibu? 3 menit saja. 3 menit saja untuk curhat. Baik, kita akan alokasikan waktu nanti kita untuk tanya jawab yang banyak mungkin Bapak Ibu. Jadi faktor penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah bahkan secara umum di seluruh Indonesia adalah yang pertama, pendidikan rendah, yang kedua kebutuhan ekonomi, yang ketiga cek sudah. Yang ketiga kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja, kehamilan di luar nikah, dan aspek sosial ekonomi. Ini salah satu atau beberapa hal yang mengakibatkan anak kita menikah di usia muda. Saya tidak akan sampaikan secara detail satu persatu ini, tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua contoh real yang sudah kami lakukan Bu Ketua Tim Penggerak PKK, bahwa beberapa saat yang lalu kami sendiri penasaran, ada laporan pernikahan anak di salah satu desa dan kecamatan, saya tidak akan sebutkan di sini. Itu anak yang laki umur 13 tahun, yang perempuan 14 tahun. Ini saya sampai miris, apa yang terjadi sebetulnya? Saya langsung turun ke lapangan, tidak lagi tidak kepala bidangnya saja, tapi saya langsung turun ke lapangan. Saya ingin mengetahui, ternyata sampai di situ anak ini sudah dinikahkan. Itu yang membuat saya kecewa sekali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, anak ini sudah dinikahkan, akibat dari apa? Bukan keinginan anak-anak ini semata, bukan pure keinginan anak ini yang menikah, tetapi ingin dinikahkan oleh orang tua. Nanti mungkin Bapak narasumber dari budayawan nanti akan menyampaikan kepada kita. Ini sudah dinikahkan oleh orang tua. Yang mirisnya lagi, keluarga yang laki ini tidak mau anaknya dinikahkan, tapi keluarga perempuan ngotot untuk minta dinikahkan. Saya sampai panggil kepala sekolahnya pada saat itu, difasilitasi oleh kepala desa, tapi terlanjur sudah dinikahkan. Saya tanya kepada anak-anaknya, saya bawa 3 psikolog waktu itu Bu Ketua, saya bawa 3 psikolog pada saat itu untuk memeriksa anak ini apa sebetulnya yang terjadi. Ternyata anak ini tidak ingin menikah, tetapi dipaksakan oleh orang tuanya menikah dengan alasan bla 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 bla. Ini yang membuat saya sedih sekali. Saya tidak bisa berbuat, anak ini sudah kadung dinikahkan. Kemudian saya bertanya kepada keluarga perempuan dan yang laki-laki, apa sebabnya anak ini dipaksa menikah? Apakah anak ini sudah berbuat yang di luar kewajaran? Tidak. Anak ini mengakui, saya tidak pernah apa-apa. Saya hanya mengantarkan buku ini yang dipinjam oleh cewek perempuan ini, lalu orang tuanya yang laki itu datang. Orang tuanya perempuan itu datang dan tidak terima ada laki-laki lain di rumahnya, anak ini harus dinikahkan. Mungkin itu nanti apakah ada dari budaya kita di Lombok Tengah itu, Sasak ini seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Anak itu tidak ingin menikah tetapi dinikahkan oleh kondisi orang tuanya dan lingkungannya. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala dusun tidak berani bertanggung jawab. Tidak dinikahkan oleh orang tetapi oleh pihak keluarga. Ini yang terjadi. Apa yang bisa kita perbuat dengan ini? Awek-awek desa belum ada, aturan-aturan perdesnya belum ada, dan aturan-aturan di atasnya sudah ada tetapi kita tidak punya konsekuensi untuk itu. Ini kelemahan dari referensi kita yang ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah ini upaya-upaya kami Bu untuk mempersingkat waktu, kami sudah ada MOU dengan Pengadilan Agama.
Ini saya tidak tahu di kabupaten lain sudah ada atau tidak. Di Kabupaten Lombok Tengah ini kami sudah berupaya untuk membuat MOU dengan pengadilan agama. Ini karena apa? Pengadilan agama itu sebelum mengetok palu, dia pasti akan minta dispensasi dulu dari Dinas P3AP2KB. Ini yang kami perbuat di tahun 2021 sebelum kami membuat UPTD tetap di bidang PPPA. Itu sebanyak 307 kasus Ibu. Dari bulan Januari sampai dengan Oktober. 307 kasus yang kami berikan dispensasi. Kemudian nanti dari dispensasi yang kami berikan itu ke pengadilan agama akan melihat lagi dari sisi hukumnya, dari sisi lain-lainnya atas dispensasi yang kami buat. Ternyata pengadilan agama pun tidak akan berani ketok palu ketika dispensasi yang kita berikan itu tidak mengizinkan, atau dia akan punya pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya sehingga pengadilan agama memberikan ruang untuk dinikahkan. Nah, kemudian upaya lain Bapak Ibu sekalian, kami di DP3AP2KB kebetulan dinas kami ini dengan BKKBN Ibu, upaya lain kami ketika itu sudah terlanjur dinikahkan, maka salah satu upaya kita adalah menunda kelahiran. Menunda kelahiran ini untuk apa? Supaya anak-anak kita yang berumur 13 tahun itu tadi, mau kita apakan? Mau dia hamil dalam kondisi anak yang baru 13 tahun itu sangat-sangat berbahaya untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Kemudian dari sisi ekonomi, apakah mereka sudah berpikir setelah punya anak nanti ekonominya seperti apa? Itu tidak akan pernah mereka pikirkan. Itu upaya kami yang berikutnya. Dan jika anak-anak ini sudah terlanjur dinikahkan, maka untuk selanjutnya kami harapkan setelah mereka di atas 19 tahun nanti untuk mengikuti isbat nikah. Isbat nikah ini harus diikuti untuk mendapatkan legalitas atas pernikahan mereka. Itu yang selama ini kami sampaikan, Ibu. Dan kemudian kalau akibat pernikahan ini sudah kita sama-sama ketahui bahwa akibat dari pernikahan ini lama sekolahnya rendah, kemudian drop out dari sekolah pasti. Tetapi masih kami punya upaya Ibu untuk anak-anak yang masih sekolah ini, jika masih ingin bersekolah kami selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk bisa mereka melanjutkan sekolah. Nah, kemudian iya, terima kasih banyak Bu Baik Sri Hasuti, tadi sudah banyak ya diulas tentang jumlah yang memang benar-benar meningkat di Lombok Tengah beserta penyebab-penyebabnya dan yang sudah dilakukan oleh dinas. Nanti kita bisa gali lagi setelah ini ya. Kita Bapak Ibu semua, para pemirsa kajian bareng Bunda Niken, kami sudah berkeliling ke 3 kabupaten, ke Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan hari ini Lombok Tengah membahas tentang pernikahan anak ini. Efeknya sungguh luar biasa. Di Lombok Utara misalnya angka stuntingnya sangat tinggi. Kemudian di Lombok Timur kemarin kita bicara tentang efeknya terhadap jalan pintas yang diambil dengan meningkatnya jumlah pekerja migran. Kemudian di Lombok Barat tentang efeknya terhadap masalah ekonomi. Nah, kita sebenarnya agak-agak ingin tahu lebih dalam jadi ya. Untuk Pulau Lombok ini memang kasusnya sangat tinggi. Apakah ini ada hubungannya dengan budaya? Nah, alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Dr. Andus Lalu Agus Fatur Rahman ya. Yang ingin kita ketahui dari Bapak Lalu Agus, Mi Agus ini kira-kira apakah benar ya merarik kode itu bagian dari budaya gitu ya. Kemudian apakah juga benar bahwa ada budaya-budaya yang memang mengakibatkan praktek menikah muda ini menjadi lebih subur, lebih banyak. Kira-kira secara akar budaya ini memang ada atau tidak? Mungkin kita ingin tahu lebih dalam mengenai hal itu di dalam pertemuan ini. Silakan, Mami. Terima kasih, Bunda Niken yang saya hormati, ibu-ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah. Ini pertanyaan apa istilahnya, pertanyaan dasar.
apakah masyarakat Sasak punya nilai yang mendukung pernikahan dini? Saya kira kalau kita bicara nilai, maka tidak ada nilai yang mengarah kepada menikahkan anaknya dalam usia yang belum matang. Kalau kita bicara pernikahan, sebenarnya pernikahan ini sangat berat bagi masyarakat Sasak. Sangat berat. Hanya karena sekarang begitu banyak, maka mari kita melihatnya dengan kacamata yang benar. Bahwa pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia ini bukan fenomena budaya, tetapi fenomena sosial. Yang kalau kita bicara fenomena sosial, artinya banyak sekali aspek yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Yang paling utama adalah sistem ketahanan keluarga kita yang sangat lemah. Karena benteng utama untuk menyelamatkan generasi ke depan itu adalah keluarga. Kalau keluarganya lemah, pasti generasi yang akan dilahirkan adalah generasi yang lemah. Nah, kalau kita kembali lagi kepada kasus yang begitu banyak sebagai sebuah fenomena sosial, maka kita harus melihat sebenarnya yang paling dominan mempengaruhi ini pada aspek apa. Kalau saya melihat ini aspek pendidikan yang paling dasar. Pendidikan keluarga kita, jangan kita melihat pendidikan dalam konteks sekolah, tetapi pendidikan dalam konteks pendidikan masyarakat. Ini kalau kita bergerak bersama, pasti persoalan ini akan selesai. Nah, kalau ditanya seperti tadi, apakah ada? Tidak ada. Jadi kalau kita melihat syaratnya orang menikah, kalau di dalam simbol budaya, kalau perempuan itu syaratnya, ini dalam bahasa daerah, Bunda, tahu ngater, ini yang perempuan, tahu ngater, bande takilan, bentek ceret, bentek kocor. Jadi tahu bande pengater, bentek kocor. Tahu nyesek, tahu trasne. Nah, ini aspek yang paling dasar. Artinya seorang perempuan akan bisa pergi ngater, artinya dia memiliki keseimbangan. Orang berjalan di pematang dengan kondisi pematang yang licin, harus bawa beban di atas kepala, kemudian harus memegang sesuatu di tangan kiri kanan. Ini adalah sesuatu yang sulit. Itu rumusan tradisinya, rumusan modernnya mesti kita transformasi. Bahwa dia harus memiliki keseimbangan secara mental, keseimbangan secara emosional, keseimbangan secara spiritual. Fisiknya juga harus. Justru fisik ini yang harus siap dulu gitu. Nah, yang kedua, kalau laki-laki ini bisa ke sawah dengan konsep denden sampi punggu tenggale. Artinya dia menuntun sapi dan memikul bajak. Ini tanggung jawab yang luar biasa. Dia mampu mengambil tanggung jawab, memikul bajak, dan harus bisa menuntun sapi. Ya, dan ini harus kita transformasi bahwa dia bersiap untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya dan juga harus mampu menuntun keluarganya. Ini kan persyaratan yang luar biasa secara nilai.
Belum lagi kalau kita bicara dalam pelaksanaan pernikahan secara adat itu sangat berat. Kalau kita mengikuti konsep pernikahan secara adat, dia harus melakukan banyak tahapan untuk bisa selesai sampai dikukuhkan sebagai sebuah keluarga baru dalam masyarakat Sasak. Ini berat. Mulai dari bagaimana dia memperkenalkan calonnya. Tapi sekarang yang terjadi adalah kita mengambil anak gadis di sepanjang jalan setiap waktu, dan ini sesuatu yang merusak. Jadi menculik ya dalam tanda kutip itu sebenarnya sama sekali tidak ada di tradisi. Itu kriminal. Ya, kalau saya mengatakan mengambil anak gadis orang di sembarang tempat pada siang hari, laporkan saja ke polisi. Itu kriminal. Secara adat dia harus diambil di rumahnya pada waktu tertentu, biasanya antara maghrib dan isya, dan oleh keluarga, bukan oleh anaknya. Jadi sepengetahuan keluarga yang perempuan. Iya, sudah sepengetahuan, hanya berpura-pura tidak tahu saja sebenarnya. Dia tahu tapi berpura-pura tidak tahu. Nah, ini proses ini sendiri adalah satu ritual. Tidak seperti yang terjadi sekarang. Bahkan sampai di rumah dia sambut dengan istilahnya merangkat. Itu disambut oleh semua keluarga. Nah, kalau yang terjadi sekarang, jangankan merangkat, kadang-kadang tepengasak tebatik, ya, karena memang belum saatnya. Dan keluarga sebenarnya tidak ada yang menginginkan. Kalau kita bicara tentang sederhana apapun keluarga Sasak itu, sebenarnya tidak ada yang menginginkan anaknya untuk kawin sebelum siap, karena ibu yang melahirkan akan bertanggung jawab terhadap anak yang dia besarkan sampai dia bisa seperti ibunya. Sehingga dalam masyarakat Sasak, anak perempuan yang boleh masuk ke kemeras, namanya tempat menyimpan beras. Ini adalah pendidikan untuk anak. Jadi bagaimana dia yang tahu anak ini, beras ini akan sampai kapan, berapa lama, berapa boleh diambil. Anak perempuan yang tahu. Jadi sudah dididik sebenarnya. Sehingga perempuan yang baik sebenarnya perempuan Sasak itu ya, kalau menikah gitu ya. Kalau menikah itu perempuan yang baik itu istilahnya bersertifikat. Jadi nggak sembarang, ya. Sudah ada pendidikan calon pengantin dari keluarga. Artinya sertifikat dari keluarga, ya, sertifikat dari keluarga. Sertifikatnya itu adalah keluar dari istilahnya, kalau kita mengambil anak perempuan, yang pertama kali ditanya adalah didikan Saitie. Artinya dia bersertifikat dari keluarga baik atau tidak baik, bibitnya. Jadi didikan Saitie. Yang kedua, kunci utamanya adalah kereh kencak. Kereh artinya dia terampil, kencak artinya rajin. Sehingga kalau dia belum sampai ke situ, dia tidak akan diberikan keluar oleh ibunya. Yang ketiga, mampu tidak dia jadi, kalau di dalam menenun itu namanya benang pakan. Ya, mampu ndak dia jadi benang pakan, artinya merajut keluarga. Jadi kalau laki-laki disimbolkan dengan benang lulu, kalau yang perempuan dilambangkan dengan benang pakan. Mampu ndak dia merajut keluarga. Yang berikutnya adalah trede le anak, artinya dia bisa mendidik adiknya apa tidak, dia mampu mendidik ponaannya apa tidak, dilihat dari sana. Sudah bisa ndak pada anak. Kalau belum bisa, dia ndak akan dilepas. Kemudian mampu ndak dia bertanggung jawab terhadap kemeras tadi, ya, penyimpanan beras. Jadi umpamanya dia diberi tanggung jawab sekian, beras ini harus cukup sampai 1 bulan, diuji oleh ibunya. Kalau dia lebih, berarti dia irit anak ini. Kalau dia kurang, ini masih harus dididik lagi. Kemudian mampu ndak bertanggung jawab tentang keseluruhan rumahnya, mampu ndak jadi epin bale, ya, epin bale. Sehingga konsep perempuan adalah epin bale.
Baru yang terakhir dilihat inges apa enggak. Ya kalau inges ini yang terakhir, cantik atau tidak. Ini sertifikat yang keluar dari didikan saya, artinya dididik oleh siapa. Begitu juga kalau laki juga punya persyaratan-persyaratan seperti itu. Jadi kesimpulan saya, Bunda, ini bukan fenomena budaya, tetapi fenomena sosial yang lahir dari masyarakat yang anomis, masyarakat anomali, masyarakat yang tidak memegang nilai. Nilai agama sudah dia lepas, nilai budaya dianggapnya kolot, lalu dianggap modern. Ya seperti tadi kejadiannya dididik oleh medsos. Saya kira itu Bu, dulu sebentar. Ya, sekali satu lagi ini, kalau tidak salah. Terima kasih Pak Mi Agus ya. Kemudian ada tadi mungkin nanti ada videonya juga tentang bahwa kalau ada anak laki-laki dan perempuan terlihat keluar bersama. Nah ini kemudian akhirnya orang tuanya menikahkan, seperti tadi kasusnya itu. Itu sebenarnya bukan dari adat budaya, bukan pula dari adat agama sebenarnya. Menurut Pak Mi Agus gimana? Kalau saya melihat itu sebenarnya apa istilahnya kekurang pahaman tentang batas. Kalau dulu anak perempuan dipingit gampang, tapi sekarang anak perempuan kita pingit, tapi medsos boleh masuk setiap saat tanpa batas. Dan kalau ada istilahnya seperti kasus yang disampaikan oleh kepala badan tadi, badan apa dinas Bu? Dinas. Ya, kepala dinas tadi. Ada anak dengan terbuku saja. Ini apa artinya terlalu protektif, ya. Terlalu protektif tetap tanpa alasan, dan saya kira masyarakat Sasak tidak sesaklek itu ya. Jadi ada batas. Kalau dulu ada istilahnya midang, ya. Orang midang, orang pergi kalau istilahnya ngapel gitu. Dia punya batas, dan laki-laki juga tahu. Orang perempuan Sasak itu bebas, dia mau diapelin oleh berapa orang, 10 orang silahkan. Tapi laki-laki juga tahu, kalau dia datang duluan maka dia harus, begitu ada kode dari luar bahwa ada yang datang maka dia harus keluar. Masuk yang kedua dapat kode lagi, dia keluar lalu masuk yang ketiga. Tidak ada batasnya. Jadi kalau orang bertamu tidak ada persoalan sebenarnya. Yang persoalan mungkin kalau dia pergi berdua lalu pulang larut malam, dan itu pun tidak harus seperti itu. Mereka dinasehati, orang tua menasehati. Kita bisa belajar dari banyak kasus ya di Lombok yang seperti itu juga. Jadi anaknya dilihat akrab lalu dinasehati. Jadi saya punya anak laki-laki perempuan disenangi oleh seseorang, maka saya anggap anak laki-laki itu yang senang itu jadi anak saya, dan saya akan menasehati seperti itu. Dan bukan dinikahkan. Bukan dinikahkan. Ya? Iya, terima kasih Mi Agus. Ya, kita beralih ke Ibu ya, Ibu Baik Nurul Aini, Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi tadi sudah disinggung gitu ya, bahwa sebenarnya nilai-nilai Sasak tentang pernikahan, tentang penyiapan anak itu sudah sangat bagus, sangat lengkap dan luar biasa gitu. Namun ternyata pada prakteknya sekarang kan sedikit ya mungkin yang memahami hal ini ya. Jadi yang dipahami hanya sepenggal-sepenggal ataupun pemahamannya sudah ya tidak lurus lagi lah seperti yang kita harapkan. Menurut Bunda kira-kira kenapa itu ya sekarang masyarakat itu banyak yang kurang paham. Kemudian dari tim penggerak PKK yang tadi bertugas untuk menguatkan benteng keluarga sebagai landasan utama, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Silakan. Ada 2 pertanyaan ini. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang semangat nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Bunda Niken. Yang hormati Ibu Ketua Gagak Provinsi, yang hormati dan muliakan Bapak budayawan yang alhamdulillah baru kali ini kita yang ketemu, luar biasa wajangan dari beliau yang sama-sama kita mungkin seusia kita belum tahu nggih sedetail itu aturan-aturan yang ada di suku Sasak nggih. DRS Haji Lalu Agus Fathur Rahman matur tampiasih kerawuhannya. Yang saya hormati dan banggakan pula Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Baik Ibu Ketua yang saya hormati, sesuai dengan judul yang kami ambil kemarin, tema yang kami ambil kemarin adalah pernikahan anak dengan mitos budaya. Kalau kita dengar semua tadi dari Maminda, memang berat nggih, dan itu mungkin kita pernah dengar zaman inak mami kita mungkin nggih, ibu-ibu. Kalau zaman sekarang niki sudah banyak yang melenceng nggih dari apa yang Pelunggu sampaikan tadi. Nah, kenapa kami ambil mitos budaya? Karena beberapa kali kami turun ke desa dan kecamatan, sambil kami tanya sama kader-kader yang ada di sana, yang lihat 60% rata-rata menjawabnya seperti ini, karena mitos budaya. Yang seperti apa yang mereka yang dengar jawaban mereka adalah pertama, karena di dusun-dusun kalau menikahnya kan dilarikan, dicuri lah gitu. Jadi sama sekali kedua orang tuanya tidak ada yang tahu. Banyak yang seperti itu. Yang saat niki maksud yang realisasinya di saat sekarang niki. Berikutnya juga banyak anak-anak yang keluar tanpa izin orang tua. Kalau sampai sudah menjelang maghrib, akhirnya dilihat berduaan dengan bukan muhrim, pasti nanti yang terutama niki keluarga yang perempuan akan keberatan. Nah, hal-hal itu yang bisa dianggap menjadi kasus. Nah, Tiang juga tidak mau kalah dengan Bu Kades niki, Tiang juga punya cerita niki, izin Bu Ketua. Kebetulan kedua pasangan anak-anak niki dipisah di rumah, waktu niki di rumah di desa sama Pak Bupati langsung. Anak ini baru berusia, yang perempuan kelas 2 MA, yang laki-laki kelas 2 SMP. Nggih. Lebih muda yang laki-laki. Nggih, lebih muda yang laki-laki nggih. Dan waktu itu terjadi pas acara Rahman Rahim Day di hari 10 Muharram. Ingat yang waktu itu. Jadi yang paling keras untuk menikahi anak ini adalah pihak orang tua perempuan. Dengan alasan seperti tadi, karena malu kalau sudah anak perempuan dibawa satu malam saja dari rumah sudah malu untuk dibawa pulang lagi. Karena banyak keluarga, tetangga yang ngomong yang enggak. Nah, seperti ini Jadi tapi alhamdulillah waktu itu sampai 3 kali pertemuan di pertemuan dengan Pak Bupati, akhirnya bisa dipisahkan. Dan alhamdulillah anak ini sekarang sudah lulus SMA, yang perempuan kalau tidak salah dia bekerja di Alfamart kalau tidak salah. Yang laki pun dia masuk di rumah tahfiz. Kalau yang laki-laki itu memang tidak mau dinikahkan waktu itu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu kasus-kasus yang kami temukan di lapangan, sehingga kenapa kami harus ambil tema seperti ini. Dan izin Bu Ketua, niki yang undang dari Duta Budaya, karena kebetulan tema yang kami ambil ada hubungannya dengan budaya, dan ini juga ada dari desa yang sudah membuat awik-awik atau undang-undang desa berkaitan dengan pernikahan dini. Mungkin bisa nanti dikasih waktu untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang pernah dilakukan selama awik-awik desa itu dikeluarkan. Nah, ini juga ada yang langsung yang ada testimoni dari kasus yang tadi saya ceritakan nih. Berikutnya
Peran PKK kira-kira. Bagaimana PKK bisa oke. berperan? Di sini hadir semua Alhamdulillah. ketua tim penggerak PKK desa, ketua tim penggerak PKK kecamatan ya. Tadi mungkin ibu-ibu semua sudah mendengar dari Mi Agus Fatur Rahman tentang aturan-aturan yang sebenarnya yang seharusnya seperti itu. Tapi ternyata di masyarakat kita tidak. Nah, ini mumpung ada ibu ketuanya di depan, kira-kira apa yang bisa dilakukan ibu-ibu semua ini? Kami dari 2 tahun sebelum ini, kami dari PKK, GUW, PKA dan Dharma Wanita juga melaksanakan sosialisasi ke 12 kecamatan karena kami tahu di Lombok Tengah kalau 2 tahun yang dulu masih urutan kedua di provinsi tingkat tinggi pernikahan dininya. Dan kami dari ketiga organisasi ini pun bagi zona untuk masing-masing turun ke masyarakat, terutama ke sekolah-sekolah. Kami dulu bekerja sama dengan puskesmas setempat, sektor polsek setempat, dengan ada juga dari BNN. Sekalian kita sosialisasi tentang narkoba waktu itu. Ini kita laksanakan selama 2 tahun. Tapi setelah COVID kami tidak pernah ada kegiatan untuk itu lagi, dan setelah COVID ternyata lebih tinggi lagi tingkat pernikahan dini kita di Lombok Tengah. Itu satu. Berikutnya kami juga sharing program dengan kepala PA kemarin, termasuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan juga, bagaimana kalau kita PKK, GUW, DWP dan kepala PA untuk membuat mengadakan isbat nikah. Karena temuan yang kita dapat di lapangan ini rata-rata masih banyak, bukan rata-rata, masih banyak pasangan yang belum punya akte nikah. Nah, itu salah satu juga upaya kami dari PKK, dan memang waktu kami turun ke desa untuk mengecek administrasi dari anak-anak kita, banyak yang belum punya kakak karena tidak punya akte nikah. Nah, itu upaya kami juga, Bunda. Namun untuk tahun ini baru kita sharing, insya Allah di anggaran perubahan insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan itu. Iya. Itu sebagian dari upaya-upaya dari Saya pikir kita. ibu-ibu, terima kasih banyak Bunda. Ibu-ibu PKK pasti nanti banyak cerita ya, masih bisa sharing ke kita semua seperti apa kasus yang ada di desanya masing-masing. Mungkin nanti bisa sharing. Untuk sementara kita break dulu dan kita saksikan video sejenak sebelum kita memasuki segmen berikut. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai pernikahan anak dan mitos budaya. Hadir juga dalam kajian bareng Bunda Niken siang hari ini Alma Mauli ya. Nanda Alma Mauli ini adalah sekarang sudah menjadi seorang ibu, mungkin mau berbagi kepada kita, sharing tentang pengalamannya ya. Dan nanti juga hadir di sini ada beberapa gadis-gadis lain yang cantik-cantik juga dari Duta Budaya Indonesia, dan ada satu bintang tamu yang luar biasa bersama kita. Nanti akan kita tanya setelah ini. Silakan mungkin Ananda Mauli berdiri dulu di depan saya. Alma Mauli. Iya. Udah. Iya, boleh ditanya sama Bunda ya. Namanya Alma. Alma Mauli, Sekarang usianya berapa? 22, 22. Alma menikah usia berapa? 16 tahun. 16 tahun, iya. Mungkin sekarang sudah punya anak? Udah. Berapa? 1. Satu, iya. Alma, ada yang ingin disampaikan kepada kita semua. Di sini ada ibu-ibu kades. Ini kita punya remaja, dulu remaja, sekarang sudah ibu-ibu muda ya. Nah, ini membagi pesan dan ceritanya untuk ibu-ibu semua. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Mauli dari Desa Barbali. Saya ingin bercerita pengalaman hidup saya merarik kode. Pada tahun 2016 lalu, saya masih kelas 1 SMA atau aliyah.
Saya berteman dekat dengan kakak kelas saya dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Pada saat itu juga Ibu Lili berupaya untuk memisahkan kami, tapi saya tidak mau. Dari pihak keluarga saya juga, dari pihak orang tua saya mau memisahkan, tapi dari pihak keluarga lelaki tidak mau. Saya disuruh bicara kepada Ibu Lili bahwa saya sudah hamil. Ibu Lili mau membawa saya ke puskesmas, tapi saya tidak mau. Karena keluarga suami saya tidak mau juga. Setelah saya bersuami dan usia anak saya baru 8 bulan, saya ditinggal ke Malaysia. Dan pada saat itu juga saya tinggal di rumah orang tua. Setelah 3 bulan suami saya di Malaysia, saya ditalak. Ya, ikut prihatin sayang ya. Pak RT datang ke rumah saya untuk menyerahkan saya ke orang tua saya. Dan saya tidak pernah diberi nafkah. Karena saya harus menafkahi diri saya dan anak saya bekerja menganyam bambu yang upahnya 10.000 per hari. Tentu ini tidak cukup bagi saya. Untuk menghidupi saya dan anak saya dinafkahi orang tua. Karena saya menyesal menarik kode, saya melanjutkan paket C. Untuk mengurus dan menebus paket C itu, saya dibantu oleh Ibu Lili. Setelah saya dapat ijazah, saya juga mengurus akte cerai saya untuk status saya. Dengan bekal ijazah itu, alhamdulillah sekarang saya bekerja di toko. Dari pengalaman diri saya ini, saya menghimbau kepada adik-adik dan remaja untuk tidak menarik kode. Karena kesenangan sementara, penyesalan yang selamanya. Terima kasih sayang ya. Terima kasih ya Dinda, Alma. Kita hadiri hari ini juga bersama Duta Budaya. Silakan duduk sayang, silakan duduk. Duta Budaya Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dan yang satu lagi yang cantik ya, ada 2 orang yang cantik sekali hari ini. Duta Budaya Indonesia Silva Sukaina, silakan maju ke depan. Dan 1 orang lagi Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat, Sheila Permata, silakan. Ayo mari kita ke depan Ananda. Ya, nggak apa-apa, bareng-bareng. Ya, Sheila ini, saya bisa menjelaskan tentang Sheila karena Sheila ini mewakili Nusa Tenggara Barat, baru datang dari Jakarta untuk pemilihan Putri Indonesia Nasional. Dan Sheila mendapatkan beberapa gelar di sana. Yang pertama, runner up atau juara 2 evening gown seluruh Indonesia dengan menggunakan kostum tradisional dari Lombok waktu itu. Tepuk tangan dulu untuk Sheila. Kemudian juga Sheila mendapatkan peringkat ke-11, artinya
melalui pemilihan yang sangat ketat dari 44 peserta, Sheila mendapatkan ranking ke-11 ya. Sheila ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Unizar di Mataram. Kemudian di sini juga ada Sylvia ya. Sylvia Duta Budaya Indonesia yang juga bisa menyuarakan tentang budaya-budaya yang baik dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan budayanya sama sekali tidak berkaitan dengan upaya-upaya pernikahan anak yang terjadi saat ini. Mungkin bisa disampaikan dulu dari Sylvia ya, silakan Sylvia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya matur tampiasi buat Bunda Niken dan Ibu Dekrenas Lombok Tengah yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa hadir di sini, di tempat atau di mana orang-orang yang sudah hadir di sini adalah orang-orang hebat menurut saya, bunda-bunda inspiratif begitu. Jadi sebelumnya juga saya bercerita sedikit, mungkin karena sudah expired ya, sudah 2021 masa jabatan saya, tapi karena kemarin pemilihannya di Januari awal 2022 ya, dan kemudian amanahnya akan selesai di akhir tahun. Kemudian kembali lagi dengan tupoksi, duta budaya. Seorang duta itu kan sama saja dengan putri-putri lainnya atau role model yang ada di Indonesia. Wanita-wanita yang mungkin bisa mewakilkan suara-suara wanita lainnya. Mengapa demikian? Kalau saya pribadi memang basicnya atau kegemarannya adalah bersosialisasi atau bermasyarakat. Kemudian alhamdulillah setelah saya banyak mengumpulkan dan mengikuti beberapa komunitas yang bergerak di sosial masyarakat. Saat ini Bunda alhamdulillah saya terpilih dari pusat sebagai brand ambassador gerakan mengajar desa Indonesia. Alhamdulillah menjadi brand ambasadornya. Kemudian juga salah satu program kerja kami yang sudah mulai berjalan di tahun kedua ini adalah kami mengedukasi dan bekerja sama dengan Chill House Community yang ada di Gili Trawangan, yang mana di sana itu Bunda perkumpulan anak-anak hasil asimilasi lokal dan luar negeri. Jadi di sana banyak sekali anak-anak usia balita hingga remaja yang mungkin dari orang tuanya karena susah mengurusi imigrasi dan lain sebagainya tidak bisa menetap, kemudian dia ditaruh di yayasan tersebut. Sangat prihatin Bunda, di mana ketika saya dan teman-teman volunteer lainnya itu terjun langsung ke Gili Trawangan, kami menanyakan kepada adik-adik sekalian itu seperti apa kehidupan di sana dan lain sebagainya. Kemudian menariknya adalah karena mungkin di sana itu juga tidak ada edukasi secara signifikan atau spesifik bahwa pernikahan itu sangat-sangat sakral ya, maksudnya sebuah ibadah yang mana ibadah itu tidak mudah gitu, tidak mudah dijalani, tidak mudah juga untuk mencapai sebuah titik di mana ya sebagai orang dewasa pun kadang mengeluh begitu. Jadi untuk bunda-bunda sekalian di sini saya sangat mengapresiasi besar dari lubuk hati saya terdalam, saya sangat tergerak untuk menjadi seorang wanita yang dapat menginspirasi sekitar. Terima kasih banyak Sylvia ya. Semoga sukses dan bisa mengajak rekan-rekannya yang lain untuk ikut menguatkan dan memberdayakan anak-anak perempuan terutama tidak cepat menikah gitu ya. Iya benar. Terima kasih Sylvia. Nah sekarang Sheila ya, Sheila di sini tadi Sheila sudah mendengarkan tentang paparan mengenai pernikahan anak ya, dan terutama Sheila sekarang sudah di Lombok Tengah nih ya, di sini di tempat yang banyak sekali terjadi pernikahan. Kira-kira Sheila bisa ceritakan tentang Sheila sendiri, kemudian apa pesannya untuk ibu-ibu yang ada di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu semuanya? Harus semangat ya ibu semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya kepada saya yang telah diberikan, Bunda Niken, yang cantik parasnya, hatinya juga. Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda yang saya hormati, para tamu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di pendopo kali ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir bersama di sini untuk mendapatkan informasi, edukasi terkini mengenai pernikahan dini dan juga mitos budaya.
setelah kita dengarkan bersama-sama oleh para pemateri, paparannya cukup luar biasa, memang banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekitar kita, tidak jauh-jauh mungkin ada di tetangga kita ya ibu-ibu ya. Menarik kode yang sudah kita bahas dari tadi, memang dari segi saya, mohon izin ibu, dari saya pribadi, background saya seorang mahasiswi kedokteran, tidak jauh-jauh, memang pasti juga dari segi kesehatan sendiri, pernikahan dini memiliki dampak yang sangat luar biasa, khususnya pada bidang kesehatan. Ya, jadi dampak utama pada kesehatan sendiri itu banyak sekali ibu-ibu semuanya. Kesehatan, penyakit-penyakit yang timbul akibat pernikahan dini salah satunya adalah stunting. Memang stunting juga salah satu penyakit yang sangat serius. Insya Allah 2024 Indonesia ingin stunting ini memiliki peningkatan, maksudnya dalam artian bisa tertekan angka stunting di Indonesia. Maka dari itu kita harus bersama-sama saling bahu-membahu berkolaborasi dalam menangani kasus ini. Ya, selain stunting juga ada pneumonia. Nah, penyakit pneumonia ini juga bisa mengakibatkan kematian pada balita. Nah, kemudian selain pneumonia, pastinya pernikahan dini yang masih muda pada ibu hamil, kurangnya informasi dan edukasi mengenai bagaimana cara menangani atau ketika proses kehamilan berlangsung, nanti bisa mengakibatkan ketika proses melahirkan, bisa meninggal bayinya, seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi memang banyak sekali akibat yang fatal dari segi kesehatan dari pernikahan dini. Yang telah tadi saya sebutkan mungkin itu beberapa, kemudian juga memang kita tahu dari segi kesehatan, kemudian juga dari segi sosial, dari segi ekonomi juga memiliki dampak yang sangat kompleks dan sangat luas dari pernikahan dini ini. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ibu-ibu? Dari segi lini kesehatan, dari segi lini semua aspek perlu kita perhatikan. Dari segi elemen kita perlu saling bahu-membahu, kita perlu berkolaborasi seperti yang kita lakukan saat ini ibu. Mungkin tidak hanya ibu-ibu saja, tapi ada bapak-bapak juga, ada kami juga sebagai generasi muda ya. Generasi muda ikut serta untuk mengambil alih dari kasus ini. Pasti harapannya ingin menekan angka kematian balita, kemudian juga menekan dari pernikahan dini, yang nanti dampaknya sangat luas bagi kita semua. Kita bisa lihat, kita bisa long short story kalau dari segi pernikahan dini itu apa sih? Jadi pernikahan dini itu dari umur masih muda ya Mbak ya, masih muda, itu putus sekolah, kemudian pastinya edukasinya kurang, pendidikan yang rendah, mengakibatkan perekonomian juga rendah ya Mbak. Perekonomian rendah, angka kemiskinan pun meningkat. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk saling berkolaborasi, tidak bosan-bosan saya mengucapkan berkolaborasi dan bahu-membahu untuk menangani dari kasus pernikahan dini ini. Mungkin sekian dari saya ibu-ibu, bunda-bunda, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sheila dan Sylvia. Namanya mirip-mirip ya, dua-duanya cantik, pinter, dua-duanya rajin sekolah dan insya Allah mendapatkan pendidikan tinggi. Amin, amin. Menjadi contoh untuk anak-anak kita semua ya ibu-ibu yang ada di desa. Terima kasih saya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Ya ibu-ibu, kita saat ini memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bertanya atau menceritakan mungkin ada pengalaman yang spesial di daerah masing-masing mengenai hal ini. Silakan ibu-ibu bisa utarakan ke kita semua, mumpung di sini berkumpul para narasumber dan tokoh-tokoh yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ibu. Silakan dari angkat tangannya. Iya. Dari sebelah kiri. Ya, satu dari sebelah kiri, dua dari sebelah kanan dulu ya. Oh, dari sebelah kanan ada Bapak ya. Bapak juga bertanya, iya. Nanti berarti nanti kita adakan 2 termin ya. Karena biasanya seperti itu Bunda. Kalau
ibu-ibu kepala desa hadir, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK hadir. Mereka punya banyak stok kasus, mereka punya banyak stok masalah yang ingin bisa disampaikan kita semua. Dan tentu saja kita semua sangat senang untuk mendengarkan hal tersebut. Silakan dari sebelah kiri dulu. Izin berdiri, Bu. Ya. Sebutkan nama, dari mana Ibu? Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu hebat. Alhamdulillah masih segar pada kesempatan ini. Sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Saya bisa hadir di sini dipertemukan dengan bunda-bunda hebat luar biasa bagi saya. Tak lupa sholawat serta salam pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bunda izin bertanya, perkenalkan dulu, saya Sakilawati dari TPPKK Kecamatan Batu Keliang. Pada kesempatan ini ingin bertanya Bunda, sebelumnya saya awali dari sebuah kasus, mungkin tidak jauh beda dengan kasus yang diceritakan sebelumnya. Jadi begini, ada sepasang anak remaja usia 13-12 tahun keluar meninggalkan rumah. Nah, karena mungkin anak-anak jadi mereka kurang kontrol waktu sehingga mereka main-main istilahnya sampai malam, sampai malam di atas jam 10. Nah, ketika anak-anak ini pulang di atas jam 10, nah mulai timbul masalah. Orang tua si perempuan, anak cewek tidak menerima anaknya pulang di atas jam 10. Nah, kemudian merasa keberatan sehingga meminta kepada orang tua atau keluarga si laki-laki untuk menjemput anaknya yang perempuan ini untuk dibawa ke rumahnya si laki-laki dengan satu kata ingin supaya dikawinkan atau dinikahkan. Nah, entah bagaimana perasaan anak si perempuan ini karena dia masih usia sekolah, katakanlah masih SMP di usia 12 tahun tersebut, dan yang laki-laki juga masih SMP di usia 13 tahun tersebut. Nah, Bunda, jadi masalah yang timbul di sini menurut saya adalah anak-anak ini kalau dinikahkan dia tidak akan menikmati lagi masa-masa sekolahnya terutama di sini. Jadi tentunya si perempuan akan menjadi ibu rumah tangga sebagaimana layaknya ya, melayani suami dan bahkan terkait dengan keluarga yang laki-laki. Nah, baik. Mohon maaf. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya kita, kami sebagai TPPKK memberikan pemahaman kepada keluarga si perempuan, supaya tidak ada kejadian dia tidak ada dia tidak menerima lagi anaknya yang perempuan tersebut. Jadi kadang-kadang alasannya kebiasaan di dusunnya atau mungkin mulai mengatasnamakan tradisi atau budaya. Nah, itu yang tanyakan Bunda, apa upaya yang akan kami lakukan untuk memberikan pemahaman atau menemukan solusi supaya tidak terjadi lagi kasus tersebut. Terima kasih Bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya nih Mbak yang pakai kacamata, ya kita berikan kesempatan. Ibu Kades ya, silakan Bu. Gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Ina Puput dari PKK Kecamatan Pujut. Baik, konsep tentang pernikahan dini dari
segi ataupun sisi budayawan itu sangat, ya saya katakan itu baik sekali, karena memang perempuan itu harus pandai tahu lampak kunusuk ngatar bentek kocor. Sak mame tahu dinden kuau atau sampi sambil pungguk tenggale. Nah itu baru syaratnya, istilah seperti itu Bapak ya. Akan tetapi di situ dari segi budayanya itu tidak pernah memperhatikan bagaimana kesehatan reproduksi setelah pernikahan. Karena memang kesehatan reproduksi ini sangat diperhatikan sekali. Karena apa? Ketika anak itu pernikahan dini, kemudian dia hamil, melahirkan, apa yang terjadi? Kalau ya fisiknya bagus, kalau tidak mesti dia akan pendarahan. Itu yang pertama. Kemudian dari kajian hari ini, saya belum menemukan greget untuk mendapatkan suatu tindakan preventif ataupun kuratif tentang pernikahan dini. Nah, kalau menurut kami, seperti apa yang kami lihat di lapangan, bahwasanya pernikahan dini itu banyak sekali diakibatkan oleh keluarga. Itu yang pertama, keluarga. Karena apa? Ada anak kemarin ini, sudah 2 minggu ini, ada murid saya kelas 2 SMP, usianya 13 tahun, dia menikah. Ya. Nah, dari segi keluarga dia tidak belas. Kalau seandainya dia belas, mungkin dia akan berhasil. Kemudian yang kedua, ada tetangga saya yang memang anaknya usianya 12 tahun. Ya, 12 tahun ini terjadi pernikahan dini gara-gara karena memang ada dorongan orang tua. Ya, jadi sebaiknya kita sebagai orang tua, alangkah baiknya komunikasi itu tetap jalan. Ya, karena memang faktor utama untuk menginsahkan membuat anak itu betah di rumah adalah komunikasi yang baik dengan anak serta terbuka. Terima kasih. Ini saja dari PKK Kecamatan Pujut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Inak Puput ya dari Kecamatan Pujut. Satu lagi. Dari Kemenak nanti jadi narasumber Pak. Dari Forum Anak ya, kita berikan kesempatan kepada Ananda nih mewakili anak mudanya. Ya, silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Dwi Raharjo. Saya Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah. Izin. Yang pertama, sebenarnya saya sangat setuju dengan perkataan budayawan tadi. Yang terjadi sekarang itu sebenarnya fenomena sosial. Mohon maaf, izin. Saya akan meminta tanggapan mungkin dari fenomena yang terjadi. Yang pertama, ibu-ibu sekarang itu sangat jarang yang menggunakan lampin. Mohon maaf, hampir semua ibu-ibu yang sekarang itu menggunakan popok. Padahal hasil riset ketika menggunakan lampin, feel-nya dengan anak itu makin besar. Kalau menggunakan popok hanya 10%, anak akan merasakan feel-nya dari ibu. Tapi kalau pakai lampin 90% Bu, feel-nya sama anak. Artinya keterikatan anak dan ibu itu sangat tinggi kalau pakai lampin. Mungkin nanti bisa dari segi budaya dibahas. Yang kedua, ada fenomena sosial yang unik. Hampir 80% anak yang menikah dini itu dia bersolek ke sekolahnya Bu. Dia bias secara berlebihan ya, secara berlebihan. Jadi bisa dikatakan kalau anak-anak itu sekarang mungkin salah satu tindakan preventifnya itu mungkin bisa ada tindakan kalau ke sekolah itu dilarang bersolek secara berlebihan ya, yang saya katakan secara berlebihan. Jadi yang saya tangani di lapangan itu memang 80% anak yang bersolek secara berlebihan itu saya bisa katakan dia akan menikah dini di sekolahnya gitu. Mungkin itu saja 2 tanggapan itu, mungkin saya inginkan respon dari budayawan dan dari beberapa narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, di sini sudah ada 3 pertanyaan dulu ya, kita akan jawab satu persatu dari Ibu Satriawati dari Kecamatan Batu Keliang tentang bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tua ini ya. Ini sama juga mungkin dengan Inak Puput ya, tindakan nyata selanjutnya apa ini kita ya.
untuk membuat orang tua ini paham, ya. Dan tadi juga ada sedikit menyinggung masalah budaya menggunakan lampin gitu ya, dan juga bahwa kenyataan ada sebagian besar 80% anak-anak yang ke sekolah dengan bersolek itu memang akhirnya bermuara ke menikah di usia dini. Silakan dulu, mungkin Mami Agus silakan dulu menjawab. Terima kasih. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa benteng pertama dan benteng terakhir dari ketahanan sosial budaya kita adalah keluarga. Kalau tadi saya katakan pernikahan dini adalah fenomena sosial, maka yang akan menjadi benteng terakhirnya adalah keluarga. Ketika keluarga tidak mampu melaksanakan perannya secara maksimal untuk menjadi lembaga pendidikan pertama dan utama, maka pasti keluarga itu akan gagal. Nah, tentu saja keluarga yang berhasil ini adalah keluarga yang memang ketika awal pembentukannya dulu direncanakan dengan baik. Alhamdulillah, seandainya ibu-ibu yang ada sekarang di sini masing-masing menangani 10 keluarga saja, maka akan 10 kali lipat ini akan menjadi ibu-ibu yang berhasil. Kalau yang 10 tadi kemudian memiliki 10 lagi sahabat yang dia bina, dia bangun, dia dampingi, maka akan lahir terus keluarga-keluarga yang berkualitas. Nah, dengan demikian yang paling utama kita bangun adalah cara pandang ibu-ibu terutama ya, dan bapak-bapak tentu saja ya, tentang apa sih pandangan kita terhadap anak. Kadang-kadang anak dianggap hanya sebagai alat produksi keluarga, tidak dipandang sebagai investasi masa depan. Masih kita berhadapan dengan kondisi objektif bahwa anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Saya mohon maaf, saya hanya punya anak perempuan. Dan saya terus terang, saya katakan saya terlambat jadi tua. Ya, saya terlambat jadi tua. Adik-adik saya sudah punya cucu, saya belum menikahkan anak saya. Kenapa? Karena saya memberi pandangan kepada anak saya itu tentang apa yang harus dikejar. Jangan mengejar, tapi jadilah orang yang dikejar. Kalau kalian diberi paras kurang cantik, maka percantiklah jiwa. Kalau jiwa sudah cantik ditambah dengan wawasan yang luas, maka siapa laki-laki yang tidak akan mengejar? Nah, ini menjawab dari adik tadi, kenapa mesti bersolek berlebihan, ya? Nah, wawasan ibu inilah yang harus terus dibangun, karena yang paling didengar oleh anak itu adalah ibunya. Jadi upaya memberikan pemahaman, kalau tadi ditanyakan bagaimana upaya memberikan pemahaman. Kalau ibu-ibu pergi ngaji rajin sekali, ya, seolah-olah mau mengkapling sorga, tapi sorga yang dia punya di rumah diabaikan. Dia sibuk mencari selamat sendiri, anaknya suruh cari selamat sendiri. Maka
Ini titipan buat para ustadz, buat para tuan guru. Jangan hanya menggunakan ayat untuk menjustifikasi sebuah pernikahan, tetapi jadikanlah nilai milik kita menjadi akar utama dari perilaku kita. Ini kalau sudah fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, ambil rubaknya dulu. Kan susah. Para ustadz, mohon maaf tuan guru, bercerita tentang pernikahan, jarang yang istrinya satu. Bukan persoalan boleh dan tidak boleh, tapi kita memberi contoh kepada jamaah kita. Jadi mari ibu-ibu mulailah menyelenggarakan di desa pengajian mendidik anak menjadi ibu yang sukses. Nih ibu-ibu kepala desa, ibu camat, barangkali majelis taklim sedikit ditambah. Yang berikutnya adalah mungkin bisa dibahas tentang lampin tadi Pak. Oh iya. Sudah. Sebelum ke sana, ini diperlukan yang jadi dari Pujut ya. Ada tindakan preventif, yaitu tadi tindakan preventif kita. Yang kedua, tindakan preventifnya adalah beri kesibukan pada para gadis. Kalau kesibukannya tidak ada, pikirannya pasti suntuk. Maka indah sekali kalau Bunda Niken bisa setiap tahun memberi apresiasi kepada gadis yang mempertahankan usia perkawinannya. Kemudian diberikan dibangunkan institusi, Bu. Ada istilahnya kelompok-kelompok gadis kreatif, diberi rangsangan sehingga mereka punya punya kegiatan sehingga dia akan melupakan. Dengan kegiatan itu mereka pasti akan menjadi lebih luas, lebih jauh pandangannya tentang pernikahan. Dan ini tentu saja salah satu persoalan kita di dalam rumah tangga kita adalah kurangnya dialog antara anak dengan orang tua. Ya. Baik di desa maupun di kota sama sekarang Bunda. Ibu-ibu sibuk dengan arisan PKK, anaknya ngeluyur kemana-mana. Jadi bagaimana arisan PKK ini memberi tambahan, ada nilai tambah untuk bisa mendampingi putrinya menjadi seorang ibu yang lebih baik dari ibu yang sekarang. Yang terakhir tentang bagaimana pengaruh produk pabrikan terhadap perkembangan jiwa anak. Kebetulan saya backgroundnya pendidikan ya, psikologi pendidikan. Jadi kedekatan ibu dengan anak merupakan satu kata kunci ya yang akan melahirkan ibu yang anak yang sukses ke depan. Ikatan emosional mulai dari ASI ya sampai 2 tahun. Tapi sekarang kadang-kadang apalagi ibu modern merasa enggan memberikan ASI kepada anaknya. Jadilah kita anak sapi. Begitu juga produk-produk kita. Akhirnya kita menjadi produk generasi yang didesain oleh satu desain global. Sejak masih bayi kita sudah dilatih menjadi konsumen, menjadi pasar dari sebuah rekayasa
produk global. Ya, kita semua menjadi pangsa pasar dari Unilever sejak kita masih baru netes jadi bubi. Kemudian bahkan sejak hamil sudah ada susu untuk ibu hamil buat oleh pabrik-pabrik. Nah, itu kita sudah menjadi, padahal begitu banyak makanan-makanan tradisi kita yang kualitasnya jauh lebih baik dari produk-produk pabrikan. Begitu juga tentang lampin. Lampin itu kain bekas, Bu. Kain bekas yang digunakan untuk menyelimuti anak. Kadang-kadang bekas sarung ibunya, sarung bapaknya. Jadi aroma bayi yang sekarang kita ganti aromanya menjadi aroma kasen. Sudah tidak ada lagi aroma pedapuhan, aroma ibu yang asli, nggak ada. Aromanya adalah aroma aroma Pampers, aroma produk global. Jadi kalau saya menyarankan untuk jawaban ini, yang pertama, mari ibu-ibu ditambah jadwal pengajiannya dengan jadwal pengajian menciptakan ibu yang berkualitas. Yang kedua, mari kita kembali kepada tradisi. Kalau kita sebelum kita terlambat, masih ada yang bisa mendampingi ibu-ibu untuk menggali hal tradisi. Yang berikutnya, mari kita kembali kepada apa yang mampu kita kerjakan. Jangan memaksa diri untuk menjadi pasar bagi produk-produk global. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita selanjutnya akan memberi kesempatan pada pemeriksa acara ini yang kebetulan tidak bisa hadir di sini, tapi mengikuti secara online. Ya, ada Nurmin dari Praia Timur, ya, ingin berbicara langsung bertanya melalui fasilitas on cam di Zoom. Silakan. Ini Mas Nurmin ya, mungkin bisa diberikan kesempatan. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya memisahkan ya anak-anaknya ini. Kalau tadi di Lombok Tengah kasus-kasusnya orang tuanya yang berkeras menikahkan anaknya, ini anaknya sendiri yang mau menikah ya. Nah, di sini ada ibu-ibu dari Dinas DP 3AP 2KB mungkin bisa memberikan saran ya. Ada Bu Lili sudah keluar ya. Oh ya, Bu Lili mungkin di sini ya yang punya pengalaman keluar masuk desa dan memberikan pencegahan yang bisa dilakukan. Silakan Bu Lili. Ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Nurmin tadi ya. Bagaimana caranya memisah anak yang sebenarnya dia mau nikah gitu loh. Tapi dia si adik Nurmin ini bingung bagaimana caranya harus saya lakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ibu-ibu, semangat ya, tetap semangat, perempuan hebat ya. Nah, di sini di sore hari ini kita bersama dengan Bunda Niken terkait tadi yang perkenalkan diri dulu. Tadi sudah disebutkan juga disebut-sebut nih, Tiang juga sempat dengar tadi ada yang berbisik, kok Bu Lili itu mana sih gitu kan. Nah, inilah saya ya. Jadi terkait dengan yang aktif di Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi pengalaman terkait dengan perempuan dan anak, Tiang juga tidak sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Di sini juga ada sahabat saya tercinta seperjuangan yaitu Bu Sumi, anggota BPD dari Desa Sukerare. Mohon berdiri Bu Sumi. Ini adalah saudara tercinta saya, sesama perempuan. Kita sesama perempuan adalah bersaudara. Nah, terkait dengan persoalan perkawinan anak, yang bersama dengan DP 3AP 2KB Lombok Tengah maupun provinsi dan juga dengan LPA baik Lombok Tengah maupun provinsi berkolaborasi. Jadi kita bersama-sama.
Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, ini adalah peluang kepada ibu-ibu penggerak PKK desa dan kecamatan yang hadir di sore hari ini. Mari kita bersama-sama. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini tidak sendiri, ya. Jadi silahkan nanti kita bisa lewat kontak ataupun lewat WA maupun lewat telepon. Silahkan kalau ada persoalan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua PKK Kecamatan Batu Kliang, kebetulan yang juga berdomisili di Kecamatan Batu Kliang. Jadi terkait persoalan ampura Pak Budayawan, jadi persoalan tantangan kami ya di saat melakukan pembelasan itu adalah itu tadi terkait dengan kalau anak masih usia seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu yang di Desa Muncan itu 12 sama 14 yang juga turun bersama dengan Ibu Kabid PA dan juga UPTD PPA Lombok Tengah. Jadi ujung-ujungnya adalah bahwa ini adalah sudah ada termasuk juga tokoh masyarakat yang ada di desa itu. Itu adalah menjadi persoalan kita bersama. Sebenarnya Tiang maunya nanti ke depannya bagaimana kalau kita bergandengan tangan bersama budayawan dan tokoh adat yang ada di Lombok Tengah khususnya. Supaya kita bisa bersama-sama turun. Kalau ada kasus terkait perkawinan anak, bagaimana sih kalau artinya Tiang tidak paham benar pakem budaya Sasak itu nggih. Jadi artinya kalau kita bisa bergandengan mereka, kalau kadus atau tokoh masyarakat yang ada di desa bilang bahwa ini adalah budaya Sasak. Jadi kalau ada dari tokoh adat, memang dari tokoh adat bisa meluruskan itu semua. Jadi persoalan yang ada di Lombok Tengah yang tahun kemarin di urutan kedua dan setelah Lombok Timur, sekarang kita menjadi peringkat pertama. Nah, inilah jadi permasalahan kita. Karena persoalan perkawinan anak, persoalan perempuan adalah tanggung jawab kita bersama semua, bukan hanya perempuan tetapi laki-laki dan perempuan, karena pembangunan adalah tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Mari ibu-ibu yang hadir selaku ujung tombak di tingkat desa dan kecamatan, kita raih itu menjadi pemimpin di tingkat desa dan kecamatan, ya. Jadi supaya SDGs di tujuan kelima kesetaraan gender itu benar-benar terwujud, gitu, ya. Jadi perempuan bukan lagi harus di nomor 2. Kita setara. Siapa yang memang punya kapasitas silahkan. Raniki. Terkait dengan tadi pertanyaan yang lewat siapa tadi ya? Nurmin yang ada perkawinan anak dan itu tidak bisa dipisah. Pernikahannya atas keinginan anaknya sendiri. Sebenarnya kalau anak dia kalau belum boleh untuk menjadi hakim untuk dirinya. Artinya kita tidak bisa bertanya sama anak, ya. Kita tidak bisa bertanya anak bahwa kamu benar-benar mau menikah, dia mau dilarikan, itu artinya dia sudah sanggup untuk menikah. Jadi tidak perlu, yang berkewajiban adalah hakimnya, walinya yang jadi hakim adalah walinya, orang tuanya. Persoalan perkawinan anak ini yang berat adalah kalau dari pihak perempuan khususnya itu anaknya tidak mau menerima anaknya kembali. Karena dia sudah kedung di selarian, sudah apalagi kalau sudah 2 malam, 3 malam gitu. Nah, inilah pentingnya peran kita bersama. Jadi artinya kalau kita dengar misalkan ibu-ibu yang PKK desa dengar bahwa ini ada anak yang ada laki-laki entah itu dewasa atau anak, dia melarikan anak perempuan, malam itu dengar langsung kontak di pihak yang perempuan supaya anak bisa kita kembalikan. Nanti kalau sudah 2-3 hari itu jadi alasan lagi. Kasihan anak-anak kita. Anak adalah aset bangsa yang harus kita lindungi bersama. Jadi bukan kewajibannya ibu saja, tapi kewajiban bapak dan ibu. Karena anak adalah hasil kerjasama yang baik antara suami dan istri. Jadi kalau tadi misalkan anak sering Bu kita hadapi, bahkan ada yang orang tuanya yang anak perempuan tidak mengizinkan anaknya menikah karena masih sekolah. Anak memaksa, bahkan sampai pernah
anaknya tuh diseret dibawa pulang, dilarikan sampai dia terlepas sarungnya itu pernah yang alami itu. Nah, kalau terkait dengan itu, ini adalah sebenarnya kasus yang paling berat adalah kasus perkawinan anak. Terus terang, karena apa? Karena kalau perkawinan anak itu melibatkan semua unsur, melibatkan pemerintah kalau dia lain desa, kedua belah pihak desa, orang tua kedua belah pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat di kedua belah pihak. Itu persoalan paling berat. Jadi ini bukan hal yang ringan dan sepele. Kalau ini tidak kita bersama-sama untuk menuntaskan bagaimana Lombok Tengah bisa tidak lagi di urutan pertama, berkurang dan akhirnya bisa mencapai 0 gitu ya, supaya kita yang sudah mendunia, istilahnya Lombok Tengah mendunia ini benar-benar dibarengi dengan SDM-nya gitu nggih. Jadi itu. Ya, terima kasih Bu Lili. Jadi intinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ibu-ibu, semangat. Intinya kita semua berupaya untuk melakukan mediasi, mencegah pernikahan itu terjadi jika belum terjadi. Kemudian kalau memang sudah terjadi, kita harus mengupayakan penundaan kehamilan seperti disampaikan oleh Ibu tadi Kepala Dinas ya. Tadi sudah berkali-kali ditanyakan nih, ada juga pertanyaan melalui Zoom ya, menanyakan sebenarnya langkah nyata setelah pertemuan ini apa gitu ya. Jadi sepertinya sudah banyak yang merasa gemes gitu ya, sudah merasa ingin langsung beraksi, apa selanjutnya yang bisa kita lakukan. Mungkin oh ya. Jadi intinya kita semua ingin bergerak bersama. Saya yakin ibu-ibu di sini sudah mendapatkan pesan-pesan yang kuat tentang hal ini, dan selanjutnya kita membicarakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Tadi sudah disampaikan beberapa saran oleh Bapak lalu Fatur Rahman, dan mungkin ada beberapa saran, saya memberikan kesempatan mungkin ada 2 orang lah yang bicara ya, 3 orang. Saran-saran untuk kita semua ya, yang bisa kita lakukan bersama dan harapannya bisa segera dilakukan. Silakan. Oh belum ya. Ya, Ibu yang tadi bicara ini yang sudah di tengah, Bu Hartina juga. Satu dari sebelah kiri ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya Bunda ya, waktunya sudah semakin siang. Lebih dulu sedikit Bu. Saya mendukung yang beliau tadi dengan yang dikatakan oleh Bapak budayawan. Ibu Niken parasnya cantik, hatinya cantik, wawasannya luas. Itu Bunda Niken, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga masih merilis yang dikatakan oleh budayawan. PUP harus dianggap sebagai sebuah kriminal. Itu yang pertama Bu. Kriminalnya apa? Pertama, dia membohongi umur. Umur 12 dinaikkan menjadi 16 agar ada bisa keluar keterangan nikah. Itu pembohongan orang tua, pembohongan di anak. Kemudian pembohongan itu ada juga di KUA. Nah, apabila sekarang kita sepakat bahwa PUP adalah kriminal, mari kita coba Ibu. Tunjuk salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Ketua PKK menunjuk salah satu, kita praktekkan. Anggap bahwa sebuah PUP ada kriminal sehingga akan menurun drastis. Karena kita kejar terus. Nanti di tingkat kecamatan Ibu, kita akan bekerja sama camat, kemudian Ketua PKK, kemudian anggota Muspika, lengkap dengan Depak dan lain-lainnya, menyatakan bahwa apabila ada kasus pernikahan anak kemudian keluar surat nikah dan lain-lainnya, itu kita anggap sebuahnya kriminal. Ini dijadikan sebagai sebuah upaya gotong royong, gerakan Ibu, gerakan. Ini usul saya untuk gerakan bersama. Saya sepakat adik kita, anak kita tadi mengucap satu kata kunci, kolaboratif. Ya. Itu dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Martina. Selanjutnya Pak Kades ada di sebelah kiri ya. Ini contoh kepala desa yang sudah berhasil. Ini Pak Kades satu-satunya yang hadir. Atas nama kepala desa. Oh, atas nama kepala desa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ampura dane mami tiang lalu Sukardi, Ketua BPD Desa Sukrar. Yang tiang bisa sampaikan di sini dalam hal tiang selaku BPD di Desa Sukrar ini, tiang sangat jenuh melihat jamur-jamur yang tumbuh di saat musim panas. Ampura jamur ni kada janda muda tapi di bawah umur. Itulah yang kami perangi di dalam Desa Sukrar itu. Janda muda di bawah umur ini berkeliaran di mana-mana ya. Dan yang kedua, tiang berinisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menciptakan. Kami juga bekerja sama dengan satu konsorsium, yaitu konsorsium Adarat. Kami diangkat juga sama konsorsium untuk menjadi paralegal, pembantu desa yang ingin pertama yang 3 pilar: kepemimpinan, kesetaraan, dan keputusan ada di perempuan. Itu yang kami dahulukan. Dan kami di sini menciptakan suatu peraturan desa tentang penundaan usia perkawinan atau PUP. Ada banyak juga yang kami selesaikan di dalam pernikahan dini ini. Ada yang kami pisahkan, lanjutkan sekolah, dan sampai saat ini ada yang sekolahnya sudah selesai dan tamat sudah di SLTA. Itu satu keberhasilan Mami. Yang kedua, kami juga banyak kegagalan juga yang sangat mengerti dalam hal ini. Kegagalan maupun keberhasilan itu relatif, tapi antara Longgom Dewek selaku pemangku adat, pemangku budaya di Lombok Tengah, banyak kita terbentur dengan adat-adat tradisi kita. Contohnya di kearifan lokal di masing-masing desa. Seperti contoh antara desa yang satu dengan desa yang lain tidak mungkin akan sama dalam penyelesaian suatu adat. Ampura Agung Sinampura Dewek atas nama BPD Desa Sukrar, itulah motivasi tiang untuk membela perempuan-perempuan. Mari kita duduk bersama. Nggih, ontah puniki kurang lebih ampura. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung ya, perlunya kerjasama. Jadi ibu-ibu di sini, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK mungkin sudah semangat sekali untuk menghindari memberantas jamur-jamur katanya tadi ya. Tapi ternyata tidak bisa sendiri ibu-ibu, harus ada kerjasama dengan pihak-pihak lain di desa. Nah, ini siapa saja sebenarnya yang bisa kita ajak. Kita di sini sudah hadir juga dari Dinas DP3AP 2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin bisa menyampaikan kepada kita semua. Sebenarnya adakah payung hukum? Jadi bisa tidak tadi kalau katanya Bu Hartina ini dikriminalkan gitu ya. Sebenarnya ada landasan hukumnya tidak? Karena kalau tidak ada landasan hukum untuk mengkriminalkan, ya mungkin akan terjadi terus-menerus. Saya minta informasi dari Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Ibu Erni, silakan. Terima kasih Bunda Niken. Saya di sini perkenalkan mewakili Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, terkait dengan produk hukum, dasar hukum untuk mengkriminalisasi perkawinan anak belum ada. Dan itu kemarin kami telah melahirkan DPR telah melahirkan Perda Pencegahan Perkawinan Anak nomor 5 tahun 2021. Itu tidak ada dihapus karena menurut cermat kami konsultasi ke pusat bahwa tidak boleh perda itu mengeluarkan sanksi, tetapi kalau sanksi sosial sangat boleh. Kenapa? Karena sanksi itu sudah ada diwakili oleh KUHP.
KUHP itu di bawah undang-undang. Nah, kalau sudah diwakili oleh KUHP, di Perda tidak boleh menerapkan sanksi-sanksi lagi, tetapi sanksi sosial sangat-sangat boleh. Nah, sanksi sosial menurut cermat kita memang itu sebenarnya bagus, lebih tepat dan lebih mengena karena malu. Sanksi malu terhadap masyarakat itu sebenarnya itu yang harus kita terapkan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat akar rumput desa. Nah, ini yang kita galakkan, awik-awik desa, awik-awik dusun. Nah, ini yang harus kita dorong. Kabupaten kota membuat perda, membuat perdes, dan nanti didukung di bawah di dusun itu awik-awik. Nah, ini yang tepat, yang harus kita dorong kabupaten kota, mengadvokasi. Kita berkoordinasi, ayo kita dorong, karena sudah banyak perdes terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, sudah ratusan perdes. Nah, itu kerjasama antara pemerintah dan NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Ini sudah banyak awik-awik atau perdes, terutama perdes terkait perlindungan perempuan dan anak. Secara umum ada di sana anti kekerasan, ada di sana anti tindak pidana perdagangan orang, anti pencegahan perkawinan anak dan sebagainya. Nah, itu mungkin mari, karena kebetulan di sini ada ibu-ibu kepala desa, istri kades, dorong bapak-bapak bekerja sama untuk membuat perdes dan awik-awik. Buat lembaga, jadikan lembaga posyandu untuk memberi edukasi kepada masyarakat, sosialisasikan perdes atau awik-awik. Mungkin itu ibunda dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi waktu juga yang mengharuskan kita berpisah ibu-ibu. Mudah-mudahan beberapa pesan-pesan walaupun selintas tadi sudah bisa dipahami. Ya, yang pertama, ibu-ibu tim penggerak PKK desa bisa mulai mengajak Bapak Kepala Desa, kemudian remaja dan lain-lain untuk sama-sama membuat peraturan desa yang mencegah pernikahan anak. Jadi kalau tadi budayanya malu kalau anaknya dilarikan atau pulang terlambat malam, sekarang malu kalau menikahkan anak di usia muda gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang harus dimulai dari kita di desa kita dengan masyarakat desa, karena kita yang di provinsi, yang di kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa. Semua pernikahan terjadi di desa ibu-ibu, di dusun ibu-ibu sendiri ya. Dan yang kedua, kita memberikan tempat bagi anak-anak untuk berkumpul bersama di bidang hal-hal yang positif ya. Jadi ada lembaga perlindungan anak desa ya, ada forum anak desa ya. Forum anak tingkat desa itu juga sangat baik karena mereka yang bisa melaporkan ke ibu kadesnya, ke para tetua desa bahwa ada pernikahan anak, ada anak-anak teman mereka. Dan semuanya yang penting adalah mencegah ibu-ibu. Karena kalau sudah terjadi, maka terjadilah gitu ya, sudah terjadi pernikahan anak. Tapi yang bisa kita lakukan pencegahan. Pencegahan adalah terapi terbaik yang bisa menghalangi terbentuknya generasi yang tidak baik di masa depan. Dan ini ibu-ibu bisa berperan dengan sangat besar di situ. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk seluruh kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa kembali dalam kabar Bunda Niken. Harapan saya kita bertemu lagi dengan kondisi pernikahan anak sudah sangat menurun akibat dukungan ibu-ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.